saya, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Banyak saudara, orang di dalam lingkungan saudara dan saya yang saat ini mungkin keadaannya, kehidupannya sudah dirampok, dipukulin habis-habisan, kesehatannya sudah dalam keadaan hancur, bisnisnya dalam keadaan hancur, keuangannya dalam keadaan hancur, dalam keadaan debt, dalam keadaan hutang yang sudah keadaan hancur, habis-habisan. The first thing yang saudara mesti tahu, yang menjadi pesan Tuhan buat saudara dan saya, urapi orang ini, bawa pengurapan minyak dan anggur, bawa pengurapan dan kuasa Roh Allah kepada orang ini. You yourself can do nothing. Firman Tuhan katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata amin. Sama-sama katakan, di luar aku. Sama-sama katakan, di luar aku. Sekali-kali katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan saudara tidak bisa buat apa-apa. Saudara dan saya mau tolong orang yang dalam keadaan bisnisnya bangkrut, bisnisnya hancur, keadaannya hancur, mau tolong sendiri tidak akan bisa. Minyak dan anggur, pengurapan merupakan jawaban. Pengurapan adalah membiarkan dia mengalami hadirat Tuhan. That is the only answer. Dengar baik-baik saudaraku. Orang Samaria ini bukan cuma sekedar cerita orang Samaria yang baik hati. Dengar, perhatikan baik-baik. Peristiwa orang Samaria yang baik hati ini bukan cuma cerita tentang kebaikan hati. Banyak sekali saudara kasih Tuhan, orang pada waktu membahas tentang the Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati, melihat dari sisi orang harus baik hati, harus punya karakter yang baik hati. Yes, I totally agree. Saya sangat setuju, orang harus seperti orang Samaria ini, yang gak kenal juga harus bantu, yang gak kenal juga harus baik hati, punya karakter yang juga baik hati. Tapi itu bukan jawaban. Dengan baik-baik, di Indonesia kalau saudara tahu, banyak sekali religius atau agama-agama yang lain, saudara kasih Tuhan, membantu orang yang miskin, yang kekurangan, yang dalam keadaan hancur hidupnya, jauh lebih hebat dari orang Kristen ngebantu. Saudara percaya tak? Wow, banyak. Saudara, saya mau sebut satu yang saya harus dengan segala hormat saya lakukan. Saya harus katakan, saudara pernah dengar yayasan namanya Buddha Suci? Pernah dengar? Di Indonesia namanya Buddha Suci. Sucinya bukan S-U-C-I, Z-U-T-Z-I, Suci. Begitu ya. Itu Buddha Suci itu salah satu yayasan sudah dikasih Tuhan yang membangun sekolah buat orang yang gak mampu. Saudara tahulah itu udah pasti. Tahu kan ya? Banyak orang, dan bukan orang Kristen. Orang Kristen belum tentu membantu sehebat orang lain, saudaraku. Harus saya akui. Yang sama-sama setuju katakan amin. Betul. Kalau cuma namanya ngebantu, oh mereka jauh lebih hebat. Namanya mendonate, saudara kasih Tuhan. Lihat anak-anak kekurangan, orang-orang yatim piatu, rumah sakit mereka, bahkan orang-orang yang katakan anak-anak kekurangan yang perlu dioperasi, perlu diamputasi, perlu diambil usus-utunya, mengalami cacat ini dan dibantu. Banyak orang-orang dengan segala hormat, tidak dengan kepercayaan lain. Mereka donate, mereka berani bayar jauh. Mereka memberikan karena mereka untuk mendapatkan pahala, jauh lakukan lebih lagi daripada orang Kristen yang namanya orang Kristen melakukan kebaikan itu. Jauh, dengan segala hormat saya katakan mereka luar biasa dalam membantu. Anak-anak Tuhan, saya setuju kita harus banyak membantu, kita juga harus membantu seperti itu. But that is not the most important thing. That is not the most important thing. The most important thing sebagai anak-anak Tuhan, pada waktu kita mau melihat seseorang, apapun keadaannya, dipukul habis-habisan, sudah hancur kehidupannya, ekonominya, rumah tangganya, keluarganya, keuangannya, kesehatannya, sudah hancur habis-habisan. If you really want to see a reformation, if you really want to see a transformation, if you really want to see a miracle happen in that person's life, might it be your parents, might be your brother or sister, might be your relatives, might be your friends, whoever it is. If you want to see the miracle, number one, see and bring them to the anointing of the Holy Spirit. That is the only answer. Katakan amin. Amin. Membantu harus, saya setuju. Saya tidak mau saudara keluar dari gereja ini, dari tempat ini saudara bilang, oh kata Pak Febri jangan bantu-bantu dong. Tapi bukan itu. Katakan amin. Ya, bantu perlu saudara. Ya, kalau kita juga bisa menjadi batu sandungan. Membantu sangat perlu. Ya, tetapi nomor satu harus sampaikan. Nanti kita belajar apa yang dimaksud membiarkan pengurapan itu terjadi. Nanti saya sampaikan dari situ. Imam harusnya mengerti ada pengurapan, ada minyak dan anggur yang harusnya menjadi jawaban buat orang yang setelah dipukulin ini. Imam lewat seberang jalan. Dengar baik-baik.
church goers, gereja Tuhan seringkali isinya imam-imam, saudaraku. Isinya pada waktu kita ada di tempat ini kita, oh tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan Yesus, Engkau Tuhan dan Rajaku, tinggikan. Tapi begitu ketemu orang yang dalam keadaan masalah, cuman kesian deh. Ya, gimana keadaan lu gimana sekarang? Kesian deh. Bantu, saya tidak bilang tidak bantu. Saya tidak bilang orang Kristen tidak bantu. Saya tidak bilang, tetapi ada sesuatu yang kurang. Yang Tuhan sedang mengajarkan saudara dan saya. Bawa pengurapan Roh Kudus. Biarkan dia mengenal Allah yang sebenarnya. Kenalkan. Saudara waktu kenalkan dia, saudara tidak perlu seperti begitu ngototnya, saudara begitu, harus, nah, cuma satu. Aku tahu dokter yang paling indah. Aku tahu dokter yang menjadi jawaban buat kamu. Yesus namanya. Orang Kristen sering malu. Katakan malu. Malu, katakan malu. Malu. Orang Kristen sering malu. Iya Pak, kalau semua ntar gue dianggap sok religius deh Pak. Saudara dengar baik-baik. Hari ini saya mengatakan pada saudara, kalau saudara malu menyampaikan tentang Yesus, padahal itu harus jadi tugas saudara dan saya sebagai orang Samaria ini. Tuhan pun malu di hadapan Bapa, hadapan Tuhan. Coba kita lihat supaya saudara tahu kenapa orang Samaria tidak malu membawa minyak dan anggur. Saudara kasih Tuhan. Coba kita lihat. Haleluya. Buka bersama saya saudara. Ya saudara perhatikan ceritanya belum selesai, tapi saya mau membawa saudara keluar dari sini. Hey, come on. The next 2 days we are going to have a Valentine Day. Do you know that? February 14th. You know that? That Valentine Day is still February 14th. Is that right? Is that right? Still February 14th, ya? Okay, what do you do guys? Seringkali dunia membuat Valentine Day. Oh, beli hati-hatian, beli boneka-bonekaan, beli coklat, saudaraku. Saya dulu waktu pacaran sama Ami, saudara kasih Tuhan. Saya kalau pacaran waktu saya lagi pacaran sama Ami, saudara kasih Tuhan. Kalau Valentine Day, yang paling gampang saya beliin buat dia supaya memang kelihatannya romantis dan sweet. Saya beli coklat, saudara kasih Tuhan. Saya beli coklat dengan baik-baik. Oh, saudara jangan bangga dulu sama pendeta yang satu ini, jangan. Bukan itu, saya beliin coklat buat si Ami, coklat yang saya doyan. Sebab, ada sebabnya. Ami tidak doyan coklat. Jadi kalau saya bawain dia coklat, saudara kasih Tuhan, dengan hadiah Valentine saya buat yang bagus, saya pilih yang enak, saudara, kalau saya doyan. Dan mahal, wrappingnya bagus, saudara kasih Tuhan. Saya bawain dia coklat, saudara. Saya bawakan dia Valentine gift dong, coklat. Ya bagus, otomatis part of the Valentine gift, betul ya? Nggak salah ya, coklat, saudara. Tapi yang saya doyan, karena dia terima coklat, dia nggak doyan, saudara. Disuguhin kepada saya yang makan coklatnya. Kalau belum berubah ke Tuhan Yesus, ini saudara, ini. Saya harus akui, saudara tanya sama Ami. Seringkali saya pun kalau beli kartu Valentine, saudara kasih Tuhan, ini saya harus ngaku, saudara. Orang yang belum dibeli Tuhan, belum dibeli Tuhan Yesus. Orang yang belum diubahkan oleh Tuhan Yesus, saudara kasih Tuhan, ya. Kasihnya bukan kasih pengurapan dan minyak dan anggur, bukan. Sia-sia, semu. Trust me. After this I'll tell you. Ya. Kemudian saudara kasih Tuhan, kalau saya beli kartu Valentine buat kami, saudara kasih Tuhan, belinya juga kadang-kadang ya kalau ingat mungkin seminggu sebelumnya, kadang-kadang udah very last minute. Pilih yang bagus, cepat bukan boro-boro dilihatin gitu enggak. Pokoknya ada dear-dearnya, ada love-nya, ada kiss-kissnya, ada hak-haknya, ada hati-hatinya segala macam bagus kira-kira, dan tidak terlalu mahal. Oke. Dan baik-baik, ini ceritanya saudara. Saya pilih saudaraku. Jadi kalau pilih seperti itu, saudaraku setelah bayar dan lain sebagainya, saya tulis juga di atasnya, di kartu juga saya tulis, bagus, tulisannya bagus, gini-gini, pakai gitu segala macam ya saudara. Udah kasih dia sama-sama coklatnya saudara. Jadi saudara tahu tentang coklatnya kan tadi, kenapa coklatnya saya beli? Karena saya ya, jadi saya makan sendiri, cuma pakai kartu ya saudara. Saya kasih dia, udah bagus tuh. Nah, saking memang itu tidak ada artinya saudara buat saya. Karena itu cuma semu, saudara kasih Tuhan. Jadi kalau itu saya beli tahun ini, saudara kasih Tuhan ya. Dengar baik-baik. Tahun depannya Valentine yang sama, saya bisa beli kartu yang sama lu gara-gara saya lupa. Kalau tahun lalu saya udah beli itu, saudara. Dia pasti bukan. Lah kayaknya tahun lalu punya lu juga sama begini. Kenapa? Kasihnya semu. Seringkali orang Kristen kasihnya semu. Bisa katakan amin? Bukan cuma suami istri loh. Kepada orang lain kasihnya semu. Kasih yang benar untuk berapa? Minyak. Ini pendeta saudara, ini hamba Tuhan. Ini orang yang jalan di seberang jalan. Nih. Halo.
Saudara jangan lihat saya ngotot gitu dong, saudara. Saya sudah berubah, saudaraku. Aku berubah, sungguh ku berubah. Amin. Waktu ku kenal Yesus. Amin. Itu saudaraku. Orang Kristen seringkali kesiap. Saya mau katakannya, lebih hebat orang yang punya kepercayaan lain dalam membantu orang. Saya mau katakan terus terang. Lebih hebat orang yang punya kepercayaan lain. Main etnis Buddhis, main etnis Muslim. Banyak yang jauh lebih baik dalam membantu. Yang setuju katakan amin. Yes, kenapa orang Kristen salah membantu? Kita harus mengakui. Terus musik lagi. Haleluya. Dengar baik-baik. Jesus, you're so good. Yang tadi yang mana sih? Oke, Lukas 9:26. Haleluya. Dengar baik-baik ya. Nih, saudara sering takut dianggap religius. You know that? Not only semua kita sering takut dianggap religius. No. Orang Samaria yang menjadi pesan Tuhan buat saudara dan saya sore hari ini adalah mau melihat miracle terjadi, bawa pengurapan minyak dan anggur. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, perhatikan baik-baik. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia artinya Yesus juga akan malu karena orang itu. Apabila dia datang dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Kalau saudara malu cerita tentang Yesus, kalau saudara malu cerita bahwa hanya di dalam Yesus engkau bisa dipulihkan, kalau saudara malu, kenapa malu? Saudara takut kehilangan muka. Dengar baik-baik. Sebab kalau saudara kehilangan muka, copot siapa yang mau ambil muka saudara. Betul kan? Iya. Itu sebabnya. Saudara takut kehilangan muka. Dianggap religius. No. Barang siapa, gak apa-apa terus supaya saudara lihat. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, takut saudara bilang, dikit-dikit Yesus, dikit-dikit Yesus, dikit-dikit Yesus. Semua Yesus saya sudah mengalami. Istri saya sendiri bukti nyatanya saudara. Segala sesuatu dia katakan tentang Yesus, 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 dan melihat perubahan terjadi karena ada nama Yesus. Sampai katakan amin. Saudara dan saya harus seperti itu. Saudara jangan malu tentang Yesus dan perkataan Yesus, karena aku dan karena perkataan. Dengar baik-baik, itu bukan cuma tugas hamba Tuhan, itu tugas saudara dan saya. Kalau saudara mau melihat main di keluargamu, main di saat ini koko dan cicimu, main di sekarang orang tuamu yang sedang dari habis-habisan dirampok, yang sedang dalam keadaan hancur, yang dalam keadaan terikat hutang, yang dalam keadaan sakit parah, yang dalam keadaan ditinggal setengah mati. Kalau saudara mau lihat, unless you don't want to see, unless you don't care, my friend, unless you don't care, church, that's different place, different thing. Tapi kalau saudara mau melihat perubahan itu terjadi, bawa pengurapan minyak dan anggur. Bukan saudara bawa minyak sama anggur, saudara mengerti ya? Pengurapan minyak dan anggur bercerita mengenai nama Yesus. Pengurapan di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, dengar baik-baik. Saya mau sampaikan satu kesaksian kepada saudara dan saya. Di Jakarta, saudaraku, saya waktu melayani di Jakarta sekian belas tahun, saudara kasih Tuhan, ada satu FA, saudara kasih Tuhan. FA-nya saudara nggak tahu, ada di daerah jembatan 2, saudara kasih Tuhan. Jembatan 3, jembatan 2 FA-nya, saudara kasih Tuhan. Saudara, saya nggak tahu deh saudara di sini tahu apa enggak soal jembatan 2, jembatan 3, jembatan 4, jembatan 5, terserah saudara apa jembatan di situ, saudara kasih Tuhan. Tapi di situ, saudara kasih Tuhan. Nah, di daerah situ, saudaraku, nanti kapan-kapan kalau saudara ikut saya ke FA di situ, wah itu jalanannya, saudara kasih Tuhan, itu luar biasa, saudaraku. Boro-boro saudaraku FA di dalam Pak Febi datang ke FA di, no, model gang, saudaraku. Tuh gang udah kayak apa namanya, labirin. Kalau saudara nggak kenal daerah situ, saudara masuk dari sini, saudara bisa keluar di sumur Tiongkok di Cina. Saking belok-beloknya dari Tuhan. Ya, saking kecilnya ya. Tuh gang kalau datang saudaraku, ini FA saudaraku, FA-nya rumahnya daerah jembatan 2 itu, saudara kasih Tuhan. Itu udah daerahnya Kubuk. Sorry yang sindir daerah jembatan 2, termasuk istri saya nggak apa-apa. Tapi saya mau cerita buat saudara saya. Nah, daerahnya Kubuk, saudara kasih Tuhan. Dan gitu di situ sarangnya judi lah, sarangnya pelacuran lah, ada di situ saudara. Namanya dulu apa namanya Kali Jodoh. Ya. Orang jembatan 2 sebut. Haleluya ya. Nah, itu kompleks lokalisasi saudara kasih Tuhan ya. Tapi karena Pak David dia doa milik terbakar itu tempat saudara. Beneran. Ini saya bukan cerita soal itu, saya mau cerita FA yang ada terjadi di situ.
Nah, istrinya dan seorang anaknya datang ke gereja, saudara.